Setelah Padiamun mati, Huramuf mengatakan jika para warga tidak segera keluar dari kuil, maka mereka semua akan terkena hukuman yang sangat berat. Semua warga yang ketakutan pun langsung berhamburan keluar dan hanya menyisakan para pendeta di dalamnya. Anik Mahu pun segera keluar untuk berdiskusi dengan Huramuf di depan kuil. Ia meminta sedikit waktu untuk bermusyawarah dengan para pendeta, lalu akan segera meninggalkan kuil Amun. Huramuf yang sangat menghormati Anik Mahu pun mengiyakan permintaan darinya itu. Akan tetapi Yusarsif yang segera datang mengatakan jika Anik Mahu adalah orang yang sangat licik dan tidak boleh diberi kesempatan untuk menyusun rencana. Dia pun segera masuk ke kuil dan akan menghancurkan patung Amun tersebut. Anik Mahu tidak begitu saja menyerahkan Amun kepada Yusarsif, akan tetapi para pendeta digertak oleh Huramuf yang membuat mereka semua ketakutan. Dan ketika Yusarsif membuka peti dari Amun, dia sangat terkejut karena Amun tidak ada di dalamnya. Anik Mahu pun mengatakan jika Amun telah terbang tinggi ke langit dan dia akan kembali pada waktunya untuk membalaskan dendam. Namun Yusarsif merasa ada kejanggalan yang ada di bawah peti Amun. Dia pun langsung menggeser peti itu dan menginjak lantai di bawahnya, yang ternyata Amun ada di dalam bersama dua pendeta yang melindunginya. Yusarsif pun menyindir Anik Mahu jika Amun tidak membumbung tinggi ke langit, akan tetapi ia menukik ke dasar jurang. Hal itu membuat Anik Mahu dan para pendeta merasa malu karena muslihat mereka selama ini akhirnya terbongkar oleh Yusarsif. Mimi Sabu pun langsung mengutuk Anik Mahu yang telah menipu warga Mesir selama ribuan tahun. Yusarsif lalu menyuruh agar Huramuf segera memenjarakan para pendeta yang akan diadili nantinya. Akhnatun langsung menyambut Yusarsif karena telah membongkar semua kebusukan dari para pendeta kuil Amun, serta mengatakan jika ini adalah kemenangan ajaran tauhid atas penyembahan berhala di Mesir. Dan mulai hari itu juga Akhnatun menyuruh agar menghapus semua nama Amun di prasasti sejarah yang ada di Mesir. Dia juga memerintahkan agar Anik Mahu dan para pendeta dihukum seumur hidup hingga mati. Sementara itu di Kan'an, para saudara Yusuf dan warga akan pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena mereka juga mendengar dari kafilah beberapa hari yang lalu jika mereka bisa membeli gandum di Mesir. Di sini Benyamin berpikir jika dia ingin sekali ikut untuk pergi ke Mesir bersama saudara-saudaranya. Akan tetapi Yakub pasti tidak akan mengizinkannya. Saat mereka berpamitan dengan Yakub, Benyamin meminta izin untuk ikut ke Mesir bersama mereka. Akan tetapi Yakub tetap tidak mengizinkannya untuk ikut karena Yakub menyuruh agar Benyamin mengurus semua keluarga saat para saudara-saudaranya pergi. Zulaikha yang sudah mulai tua dan buta pergi ke tepian kota Thebes untuk melihat kehadiran Yusarsif di sana. Kedua pelayannya yang sangat setia pun tetap menemaninya kemanapun Zulaikha pergi. Di sini Zulaikha mengatakan jika ia akan tetap menunggu di sana sampai Yusarsif datang karena sekarang hidupnya adalah sebuah penantian. Sementara itu Yusarsif pergi ke ladang yang di masa subur lalu ditanami gandum bersama Malik dan Mimi Sabu. Yusarsif mengatakan jika masa paceklik akan segera berakhir dan ladang ini nantinya akan sangat berguna bagi warga Mesir, walaupun itu adalah tanah dari pemerintah Mesir. Yusarsif berencana akan membagikan lahan itu kepada para warga dan nantinya mereka akan membayar pajak atas tanah itu kepada pemerintah. Malik dan Mimi Sabu sangat menyukai perintah Yusarsif kali ini karena nantinya para budak juga pasti akan mendapatkan jatah tanah sendiri-sendiri. Sambil memandangi tanah yang sudah tandus, Yusarsif kembali mengingat bagaimana keadaan Kanaan sekarang. Dia sangat khawatir karena sungai Nil saja bisa mengering, apalagi Kanaan yang notabene tidak ada sungai sama sekali. Yusarsif juga memimpikan jika ayah dan saudara-saudaranya di sini, maka mereka pasti akan berternak dan bercocok tanam di tanah yang sedang Yusarsif pandangi saat ini. Singkat cerita, Bani Israel yang sudah sampai di depan pintu masuk kota Thebes dihadang oleh petugas dan ditanyai apa tujuan mereka ke Mesir. Lawi mengungkapkan jika mereka hendak membeli gandum seperti para warga dari negeri lain yang sedang dilanda paceklik. Petugas pun langsung mencatat semua nama mereka untuk dilaporkan kepada Yusarsif karena semua keputusan itu ada di tangannya saat ini.
Yusarsif yang mendengar laporan dari petugas jika ada 10 bersaudara dari Kanaan akan membeli gandum sangat kaget dan merasa bahagia karena akhirnya Bani Israel menuju Mesir dan akan bertemu dengannya setelah lebih dari 30 tahun berpisah. هل هؤلاء هم بنو إسرائيل؟ Yusarsif pun lalu menyuruh Malik untuk membawa mereka semua datang dengan hormat ke istananya. Yusarsif mengatakan kepada Asenat jika akhirnya takdir telah membawa mereka semua menuju Mesir dan mereka akan menyaksikan terwujudnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusarsif juga meminta agar Asenat tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Bani Israel. Malik yang diperintahkan Yusarsif segera menemui Bani Israel dan mengajak mereka semua ke istana, sementara warga Kanaan yang lain disuruh ke lumbung untuk mengambil gandum. Seperti biasa, Yahuda yang dari dulu selalu curiga kepada siapapun menanyakan apa yang akan dilakukan oleh bendahara Mesir kepada mereka, karena sebelumnya para penjaga memperlakukan mereka dengan kasar di pintu masuk. Malik pun menjawab bahwa para penjaga bersikap kasar karena ketidaktahuannya, sementara keramahan ini adalah perintah langsung dari bendahara Mesir untuk mengajak mereka menemuinya. Yusarsif yang menunggu di istana pun akhirnya melihat kembali saudara-saudaranya yang dulu menyiksa dan akan membunuhnya. Dia sama sekali tidak mengenali wajah mereka yang sangat berubah. Akan tetapi dia teringat jika yang di dekat Malik adalah Lawi, saudara terbaiknya, karena jika tidak ada dia maka Yusarsif pasti sudah mati. Sementara yang paling belakang dan besar adalah Yahuda yang selalu berburuk sangka dan mencurigai segalanya. Yusarsif pun mengira jika dia masih begitu sampai sekarang. Yusarsif juga merasa sangat sedih karena Benyamin tidak ikut bersama mereka ke Mesir. Ketika mereka sudah sampai di ruang makan, Yusarsif mengintip sambil berpikir bagaimana dia akan menemui mereka dan apakah mereka akan mengenali Yusarsif nantinya atau tidak. Asenat pun menenangkan Yusarsif jika mereka pasti tidak akan mengenali Yusarsif dan tidak akan terjadi apa-apa jika dia menemui mereka semua. Sementara Yahuda mulai curiga kenapa mereka semua dibawa masuk ke dalam istana lalu merasa bahwa mereka terperangkap dan tak ada jalan lagi untuk keluar. Tapi Lawi menenangkan saudara-saudaranya karena menurutnya jika dia merasa aman di sini karena dari tadi dia tidak melihat satupun tanda kejahatan terhadap mereka. Kemudian Yusarsif menyuruh agar Malik memperlakukan Bani Israel dengan terhormat karena mereka adalah saudara-saudaranya. Dia juga menyuruh agar Mimi Sabu melayani mereka dengan baik di istana ini. Yusarsif juga memerintahkan jika Malik harus menenangkan Bani Israel supaya mereka tidak curiga karena telah dibawa ke istana. Mimi Sabu pun langsung mengajak mereka semua untuk segera membersihkan diri dan mandi terlebih dahulu sebelum bertemu dengan bendahara Mesir. Setelah mereka kembali ke ruang makan, terlihat sudah tersedia banyak sekali makanan untuk mereka dan Mimi Sabu mempersilahkan Bani Israel untuk menyantap semua makanan itu. Melihat saudara-saudaranya makan dengan sangat lahap, Yusarsif berpikir jika Kanaan sedang mengalami paceklik yang parah, karena mereka juga sampai rela untuk menempuh perjalanan jauh menuju Mesir. Asenat juga sangat kasihan kepada mereka, apalagi dengan para istri di Kanaan. Sementara itu Zulaikha yang mengunjungi kuil Amun di istananya mulai memarahi para dewa-dewanya yang tak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan Yusarsif. Dia juga menghancurkan semua patung-patung itu dan menyuruh agar mereka semua sujud di hadapan Tuhan Yusarsif. Dia juga masih mengingat semua kejadian saat Yusarsif berada di istana sedang menangis di hadapan Tuhannya. Zulaikha juga mulai menanyakan siapakah Tuhannya itu, kenapa Yusarsif begitu mencintainya. Dia juga berpikir jika Allah adalah sesembahan yang baik karena Yusarsif saja sujud kepadanya dan bahkan menangis untuknya. Pada akhirnya Bani Israel menghadap Yusarsif di istana. Yusarsif menyuruh mereka semua untuk memperkenalkan diri masing-masing, dan ketika mereka menyebutkan nama mereka, Yusarsif mulai mengingat wajah mereka semua. Dia juga menanyakan apa tujuan mereka